yang apa istilahnya ya, mungkin penyakitnya ini kalau diselidiki berdasarkan ilmu-ilmu kedokteran mungkin tidak diketahui ya apa jenis penyakitnya. Kalau itu didekati dengan cara kesehatan, nah kalau didekati secara agama Islam atau lebih dekatnya penyakit ini dikirim oleh atau apa istilahnya dikirim melalui para penyihir atau yang kita kenal sebagai ilmu sihir. Efeknya beberapa kali teman kerja kami ketika curhat dengan saya, ada yang merasa kalau di rumahnya itu tidak nyaman, kalau ketemu, mohon maaf, mungkin istrinya itu seakan-akan yang dipandang itu bukan istrinya, tapi entah makhluk tak jelas, kata-kata semacam itu. Solusinya memang dalam Islam yang bersangkutan bisa meruqyah mandiri bisa, ataupun melalui ruqyah melalui apa istilahnya dibantu oleh para ustaz. Materi pada Zoom ini singkat saja karena kalau kita bedah sama saja kita kuliah 1 semester. Yang harus kita ketahui di dalam kitabnya Syekh Al-Masyayikh ini disebutkan jenis sihir itu bermacam-macam Bapak Ibu. Saya ambil mukadimahnya saja. Yang pertama, kata penulis ada 2 jenis sihir. Yang pertama adalah uqdun wa ruqa ay qira'atun wa ruqa tarasim. Sihir yang pertama itu berupa ikatan-ikatan atau yang kita kenal nanti ada namanya bukul Bapak Ibu. Kemudian waruqa. Ruqa ini kalau orang Indonesia menyebutnya sebagai jambi-jambi. Kalau orang Islam menyebutnya berarti doa-doa. Yang berupa bacaan-bacaan. Watarasim. Tarasim itu kalau Bapak Ibu tahu semacam rajat yang mungkin orang membuat pocong itu tulisannya dari ayat kursi, menulis ayat kursi dari sebelah kiri, dari bagian kiri dan sebagainya. Ya tawassalu biha as-sahir ila istidami asyayatin, yang melalui perantara setan, menggunakan perantara setan fima yuridu bi min dzalil maskur, yang membuat orang yang disihir itu menjadi menderita. Yang kedua, ada jenis sihir yang adwiyatun wa aqaqir tu'athiru fi badanil maskur. Menurut penulis, ada sihir yang kedua berupa obat-obatan atau ramuan. Aqaqir ini orang menyebutnya sebagai ramuan, bisa ramuan herbal, bisa ramuan kimia. Tu'athiru, yang berpengaruh bagi kondisi fisik orang yang disihir. Wa aqlihi wa iradatihi fatajidu yansarifu wa yamilu, yang membuat akalnya kemudian kehendaknya. Awalnya orang yang mungkin sudah, kalau di sini yang sorifu itu disebut sebagai berpaling. Contohnya gini Bapak Ibu, misalnya panjenengan sudah berkeluarga cukup lama, misalnya contoh saja, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian berpaling, kemudian cerai atau ada konflik apapun itu. Kemudian wayamilu, yamilu itu yang awalnya tidak suka menjadi suka. Dan yamilu ini bahwa mayusana bisor wal. Sihir yang kedua tadi disebut sebagai atau. Nah, ini biasanya dipakai oleh anak-anak muda yang mau mewek lawan jenisnya. Madhab Ahlussunnah wal Jamaah, an-sihir wa qifana. Sebagai penutup Bapak Ibu, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sihir itu ada hakikah nyata adanya. Wa minhu ma wa mujarrad takhir faqat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 4, Al-Baqarah ayat 102. An-nasihra laisa lahu haqiqah. Namun ada juga Bapak Ibu yang menyebutkan bahwasanya sihir itu hanya khayalan, sebagaimana Nabi Musa ketika melawan para penyihir Fir'aun yang pada waktu itu tongkatnya itu bisa berubah jadi ular, itu sihir khayalan. Sama seperti aja kalau Bapak Ibu suka menonton uya-uya yang misalnya tatap, katakanlah ya, kertas ini, lihat kertas ini, nanti yang Anda lihat adalah api. Nah, itu adalah sihir khayalan. Jadi ada juga sihir yang nyata bisa membuat orang, mohon maaf, mati, kesakitan, keluar dari mulutnya itu paku, katakanlah gitu. Nah,
itu sihir yang memang real. Ada juga sihir khayalan yang hanya menutupi, menghijab mata yang sebenarnya itu bukan ular, bukan api, padahal itu hanya benda biasa. Sebagai penutup kultum subuh ini, Bapak Ibu, kata penulis, kalau toh sihir itu benar, lakin hal yaqulul ahyan, kalau benar sihir itu benar adanya, sesungguhnya penyihir itu sudah menjadi orang kaya. Kalau dia pintar aja Bapak Ibu, penyihir itu. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya innahu la yaqdiru as-sahir ala qalbil ahyan. Penyihir itu cuma menghijab atau istilahnya cuma menipu saja. Kalau memang dia benar, ya, fala yaqdiru ala qalbil hajar dahaban. Kalau penyihir itu memang real, memang dia punya ilmu, ya, maka sesungguhnya batu itu bisa dirubah menjadi emas. Wa turabi jadidan. Kemudian tanah itu bisa dirubah jadi besi. Nah, benar tidak dan contoh-contoh yang lain. Namun sejatinya penyihir itu tidak bisa. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila ada rekan-rekan panjenengan yang mungkin merasa tidak enak ketika di rumah selalu keluar, kemudian menatap istrinya tidak mungkin bukan seperti pandangan biasanya, maka solusinya kata baginda Nabi, karena baginda Nabi juga pernah mengalami kena sihir. Bisa ruqyah mandiri dengan membaca muawwidzatain dari ayat kursi, kemudian ada juga yang menyebutkan surat Al-A'raf, kemudian membaca surat Al-Qalam dan surat An-Nas. Kemudian ada yang menyebutkan bisa pakai perantaranya atau medianya, gelas diisi dengan air putih, kemudian dibacakan doa-doa tadi, diminum secara perlahan-lahan, bukan digelonggong seperti orang minum kehausan, tapi dengan minum seperti orang minum kopi, diseruput, baca ayat tadi, misalnya Al-Falaq seruput, An-Nas seruput. Itu ruqyah secara mandiri. Apabila kalau tentu kita tidak berharap Bapak Ibu panjenengan mungkin kena ain atau kena sihir dan sebagainya. Semoga kultum yang singkat ini bisa bermanfaat, sekedar bagi pengalaman Bapak Ibu secara pengalaman. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mungkin seperti sihir, kemudian ain dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.